Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat menyambut hari baru dengan penuh syukur pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021. Hari ini Gereja Katolik sedunia merayakan seorang kudus, Santo Ambrosius. Siapakah Santo Ambrosius itu? Dia adalah seorang uskup dan pujangga gereja yang hidup antara tahun 340 sampai 397, abad keempat. Saudari-saudara, kalau ada pepatah mengatakan suara rakyat, suara Tuhan, itu adalah pepatah yang sangat cocok dengan hidup Santo Ambrosius. Ketika Ambrosius menjadi penjabat pemerintah kota, sedang menenangkan pemilihan uskup Milan yang agak kacau, tiba-tiba ada orang yang berseru, "Ambrosius uskup." Dan serentak semua orang yang ada saat itu berteriak yang sama, "Ambrosius uskup." Maka kepercayaan rakyat yang sedemikian itu tidak dikecewakan oleh Ambrosius. Ambros yang lahir di Trier tahun 339 kemudian mencurahkan segala daya kekuatannya pada pengabdian baru sebagai seorang uskup. Dia meninggalkan tugasnya sebagai pemerintah kota. Dan sejak ditahbiskan uskup tanggal 7 Desember tahun 374, ia memperdalam parah Bapak Gereja Yunani yang diselaraskan dengan gambaran antik Romawi. Ia membela gereja Milan terhadap ambisi Ratu Yulia, maksud saya Ratu Justina, pengikut Arianisme, dan menolak campur tangan pemerintah dalam urusan-urusan gerejawi. Ia berkhotbah menjelaskan kitab suci kepada umatnya. Dia menyusun kidung-kidung menurut gaya timur untuk liturgi barat. Kehidupan askese atau mati raga didorongnya. Dan kebaktian kepada Bunda Maria didukungnya. Santo Ambrosius juga saudari-saudara yang berperan di dalam pertobatan Santo Agustinus. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, saya Romo Agus Cesar mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berdasarkan pertimbangan ekonomis, hitung-hitungan rasional ekonomis, perumpamaan tentang gembala yang mencari seekor yang hilang meninggalkan 99 ekor yang tidak hilang, itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Bagaimana mungkin meninggalkan 99 ekor
yang berkualitas baik, yang setia demi satu ekor yang sesat, yang katakanlah berkualitas buruk. Dalam dunia bisnis saudara-saudara, pasti lebih mudah, lebih baik memecat satu orang yang berperilaku buruk, yang tidak produktif, daripada mempengaruhi 99 karyawan lain yang lebih baik, atau yang berkualitas bagus, yang produktif. Demikian juga saudara-saudara, dalam dunia pendidikan, di sekolah misalnya, betapa sulit untuk mencintai murid-murid yang berkelakuan nakal, sudah nakal bodoh pula. Tak mudah. Para guru umumnya lebih bahagia ketika memiliki murid-murid yang pandai, berkualitas baik, penurut. Betapa sering orang tua juga di dalam keluarga saudara-saudara tanpa sadar melakukan tindakan pilih kasih dengan lebih sayang kepada anak-anak yang menonjol, yang berprestasi, yang pandai, cerdas, berprestasi, ketimbang anak yang katakanlah misalnya memiliki keterbatasan. Seringkali hal seperti ini meninggalkan luka batin dalam diri anak-anak yang merasa diperlakukan tidak adil. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, itu adalah karakter-karakter manusiawi kita yang sangat berbeda dengan apa yang kita dengar dalam Injil hari ini tentang Yesus sebagai gembala baik. Tentu secara perhitungan rasional saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh gembala itu bukanlah sesuatu yang benar. Namun konteks Injil hari ini, dan ini yang jauh lebih penting, adalah tentang karakter Allah Bapa yang menghendaki keselamatan bagi semua orang, termasuk mereka yang dianggap sebagai pendosa, yang sesat, yang salah jalan, yang seringkali justru disingkirkan, dikucilkan oleh masyarakat. Dan perumpamaan ini ingin mempertegas saudara-saudara visi dan misi Yesus datang ke dunia, yaitu untuk mewartakan kerajaan surga yang sudah dekat. Yesus ingin mewartakan kabar baik kepada mereka yang sakit, yang berdosa, yang miskin, yang tersingkir, yang tersesat, bahkan yang tertindas. Maka satu ekor domba yang sedang berada dalam situasi gelap, yang sedang tersesat, itu menjadi sangat berharga bagi Tuhan sebagai gembala baik. Saudara-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, kita berada dalam masa Advent, masa berjaga-jaga, masa mempersiapkan diri menyambut Yesus. Kita semua sebagai pengikut Yesus dalam segala dimensi hidup kita, entah dalam keluarga, entah di tempat kerja, entah di gereja dan di masyarakat, kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama dengan memberi perhatian kepada orang-orang yang dianggap lemah, miskin, berdosa, yang seringkali tersingkir, dijauhkan dari masyarakat.
dan lain sebagainya. Cobalah ambil satu langkah, katakanlah demikian. Selama masa Advent ini, sebagai sebuah target pribadi, saya ingin menyapa, saya ingin menyentuh, saya ingin merangkul satu orang di tengah, apakah di masyarakat, apakah di tempat kerja, apakah di lingkungan, apakah di gereja yang seringkali dianggap sesat, dianggap berdosa, yang seringkali dijadikan bahan omongan, yang seringkali menjauh bukan karena tidak mau bergabung, tapi karena membayangkan penilaian kata-kata, sikap, ekspresi dari komunitas yang lebih besar. Cobalah saudara-saudara, masing-masing dari kita sebagai sebuah usulan selama masa Advent ini menemukan, merangkul, menarik kembali satu orang yang seringkali dijauhi, yang seringkali dibiarkan begitu saja, yang seringkali dianggap sesat. Mari kita temani mereka saudara-saudari untuk mendapatkan rahmat yang ditawarkan oleh Tuhan kepada siapapun. Kebahagiaan kita tentu akan berlipat ganda. Bila kita berhasil mengantar mereka untuk kembali ke pangkuan Tuhan, untuk memperoleh masa depan yang cerah, hidup yang lebih baik, dan menemukan jalan keselamatan. Selamat beraktivitas hari ini. Jangan lupa selalu berbuat baik. Dan temukan satu orang yang perlu disapa, yang perlu dirangkul kembali, yang perlu dituntun. Sehingga karakter kegembalaan Tuhan yang punya perhatian untuk mereka yang seringkali dijauhkan, yang tersingkir atau tersesat, juga menjadi sungguh hidup dan bermakna di dalam aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau sudah menyelamatkan kami dan sesama kami, domba-domba yang seringkali tersesat ini. Bukalah hati kami agar kami pun mampu memiliki hati seperti Sang Gembala baik, agar kami mampu memiliki karakter-karakter Sang Gembala baik yang berpihak kepada domba yang sedang sakit dan tersesat. Mampukan kami untuk mengantar mereka kepada terang keselamatan. Semoga Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka kita doakan atau kita janjikan doa. Saudari-saudara kita korban letusan Gunung Semeru, segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.